Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Nurul Indarti. Perkenalkan nama saya Rio Panduwinata. Pada kesempatan saat ini, saya ingin mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Dampak Program Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan terhadap anak peserta. Yang pertama dimulai dengan latar belakang penelitian. Pendidikan adalah fondasi utama dan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, hal ini tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, atau yang sering juga disebut dengan SDGs, khususnya SDGs 4 yang menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Di Indonesia sendiri, akses terhadap pendidikan tinggi masih belum merata. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi tahun 2024 baru mencapai 32%, masih di bawah target Renstra Kemendikbudristek tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 37,63%. Gambar di bawah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mengalami kenaikan tiap tahun, namun masih di bawah target Renstra Kemendikbudristek. Jika melihat berdasarkan pembagian kelompok jenis kelamin, terjadi penurunan persentase bagi pria dan peningkatan bagi wanita tahun 2023 ke tahun 2024. Salah satu penyebab utama rendahnya APK adalah keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, terutama dalam kelompok masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketika pencari nafkah utama dalam rumah tangga mengalami musibah risiko sosial, seperti kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat total tetap atau meninggal dunia, peristiwa katastrofik tersebut tidak hanya dapat menimbulkan guncangan emosional, tetapi juga guncangan ekonomi yang dapat secara langsung mengancam keberlanjutan pendidikan anak-anak dalam keluarga tersebut. Risiko putus sekolah akan menjadi sangat tinggi ketika sumber pendapatan utama keluarga hilang, memaksa anak untuk berhenti mengenyam pendidikan demi membantu menopang ekonomi keluarga. Sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan program beasiswa untuk anak peserta yang berdampak risiko jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, program ini memberikan manfaat beasiswa hingga 174 juta untuk dua anak, dengan struktur pembiayaan berjenjang yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan mencakup biaya dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tujuan utama program ini adalah menjamin keberlanjutan pendidikan anak dan menghindari terjadinya putus sekolah. Program manfaat beasiswa BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan dan memiliki tujuan yang sejalan dengan pencapaian SDGs, khususnya SDGs 4, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Penelitian yang dilakukan oleh Iligan tahun 2024 terhadap program beasiswa ASA Philippines Foundation menunjukkan bahwa beasiswa secara signifikan meningkatkan motivasi dan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Namun, studi tersebut juga mengungkapkan tantangan seperti kecukupan dana yang masih menjadi kendala dan adanya kesenjangan antara kelulusan dengan sarapan di dunia kerja. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam dampak dari program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini akan mengukur sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak peserta, serta dampaknya terhadap peluang penerima manfaat beasiswa untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai peran strategis program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya tahan dan berkelanjutan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, permasalahan difokuskan pada dampak langsung program terhadap keberhasilan akademik penerima manfaat. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana program beasiswa ini berhasil menjaga keberlangsungan pendidikan dan meningkatkan angka penyelesaian pendidikan bagi anak peserta. Yang kedua, fase pasca kelulusan. Untuk menganalisis dampak jangka menengah dari program.
Penelitian akan berfokus pada bagaimana penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan akan meningkatkan peluang untuk bekerja, jenis pekerjaan yang diperoleh, serta kemampuan untuk mencapai stabilitas finansial pada tahap awal karir. Yang ketiga, permasalahan berfokus pada evaluasi efektivitas dan tantangan dalam implementasi program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini akan menilai apakah struktur manfaat finansial yang berjenjang sesuai tingkat pendidikan sudah memadai untuk menutupi biaya pendidikan real yang dihadapi penerima beasiswa. Lalu pertanyaan penelitian, bagaimana dampak program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan terhadap kemampuan anak peserta untuk melanjutkan dan menyelesaikan jenjang pendidikannya? Yang kedua, bagaimana dampak program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan terhadap peluang lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai stabilitas finansial? Yang ketiga, seberapa efektif struktur manfaat beasiswa BPJS Ketenagakerjaan dalam menutupi biaya pendidikan dan apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh para penerima manfaat selama menempuh studi? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dampak program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan terhadap kemampuan anak peserta untuk melanjutkan dan menyelesaikan jenjang pendidikan, menganalisis dampak program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan terhadap peluang lulusan untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai stabilitas finansial awal. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas struktur manfaat finansial program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan dan mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi penerima manfaat selama masa studi. Adapun manfaat penelitian, manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan evaluasi mendalam kepada manajemen BPJS Ketenagakerjaan mengenai dampak dan efektivitas program beasiswa. Hasil analisis mengenai keberhasilan akademik, serapan kerja lulusan, efektivitas pembiayaan, serta tantangan yang dihadapi penerima manfaat dapat menjadi masukan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Penyempurnaan kebijakan program dan alokasi sumber daya yang lebih efektif guna meningkatkan peran strategis program dalam membangun sumber daya manusia yang berkelanjutan. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah mengenai evaluasi dampak program jaminan sosial, khususnya beasiswa pendidikan dalam konteks negara berkembang. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji dampak sosial ekonomi manfaat program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, mengenai tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa teori. Yang pertama, Theory of Social and Economic Development. Teori ini mendefinisikan peningkatan standar hidup suatu populasi melalui faktor distribusi kekayaan, diferensiasi sosial. Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk memecahkan masalah masyarakat yang kurang mampu ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, beasiswa berperan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Beasiswa dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan pengurangan masyarakat kurang mampu dan kesetaraan pendidikan. Pendidikan adalah unsur penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengingat pendidikan dapat membantu individu keluar dari siklus kurang mampu secara ekonomi. Yang kedua, Theory of Social Mobility. Teori ini mendefinisikan mobilitas sosial sebagai setiap transisi individu, objek sosial, atau nilai yang telah diciptakan atau dimodifikasi oleh aktivitas manusia dari satu posisi sosial ke posisi sosial lainnya. Beasiswa berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan mobilitas sosial melalui pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, program beasiswa membuka kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosial ekonomi. Beasiswa memainkan peran dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu yang berdampak langsung pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Yang ketiga, Theory of Motivation. Teori ini mengemukakan bahwa motivasi adalah hasil usaha seseorang dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar.
Motivasi yang berasal dari beasiswa berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan akademik mahasiswa. Beasiswa memberi rasa aman finansial yang memungkinkan untuk fokus pada studi mereka. Lalu terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang signifikan terhadap program beasiswa. Yang pertama, fungsi beasiswa tidak hanya membantu meringankan biaya pendidikan, tetapi juga meningkatkan motivasi, prestasi akademik, dan daya saing kerja penerima beasiswa. Selanjutnya, peran pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial ekonomi dan pendidikan sebagai alat untuk mencapai SDGs dan mengurangi masyarakat kurang mampu antar generasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang berfokus pada pengukuran, persepsi, dan dampak program beasiswa melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Tujuannya adalah untuk menentukan efektivitas strategi program dalam mendorong mahasiswa menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan, dan mencapai stabilitas finansial. Untuk subjek penelitiannya sendiri, di sini adalah anak peserta yang merupakan penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara spesifik, subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mahasiswa aktif, yaitu para penerima beasiswa yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan lulusan. Para penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi mereka dan lulus. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari responden melalui serangkaian tertulis yang disebarkan kepada para penerima beasiswa, baik yang masih aktif maupun yang sudah lulus. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya berharap presentasi ini dapat diterima oleh Prof. Nurul. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.